Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat ya ibu-ibu semuanya. Iya. Baik, pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TVRI dan juga ibu-ibu Majelis Taklim yang dirahmati Allah, senang sekali pada kesempatan hari ini saya Nurma Sinta kembali bersua menyapa Anda. Tentunya di kajian yang menarik spesial dari TVRI Jogja. Kajian yang selalu dinanti dan selalu menjadi inspirasi bagi semuanya. Di mana lagi kalau bukan di Tablik Islami? Mempersatukan umat. Masya Allah. Oke, sebelum kita akan memulai pengajian kita pada hari ini, kita akan kenalan dulu nih dengan ibu-ibu Majelis Taklim yang cantik-cantik yang sudah hadir di studio. Kita mulai dari ibu-ibu Majelis Taklim dari sebelah kiri saya. Ibu-ibu dari Majelis Taklim mana nih ibu-ibu? Oke. Kota Yogyakarta. Rajin mengaji, istiqomah selalu. Masya Allah, istiqomah selalu insya Allah ya, mudah-mudahan amin. Baik, kalau gitu kita beralih ke ibu-ibu yang sebelah kanan saya. Ibu-ibu dari Majelis Taklim mana nih ibu-ibu sekalian? Kami dari Majelis Taklim Azhara Wirosaban Yogyakarta. Ayo mengaji di Tablik Islami bersama TVRI. Majelis Taklim Azhara ikut berpartisipasi. Azhara cinta Islam. Masya Allah, cinta Islam. Baik pemirsa TVRI Jogja dan juga ibu-ibu Majelis Taklim yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan ngaji bareng bersama dengan Ustadz Kiai sekaligus profesor yang sangat luar biasa yang sudah hadir di studio bersama saya. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Sahiran Samsudin. Beliau merupakan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Baitul Hikmah Krapyak Yogyakarta. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Luar biasa. Ya. Prof, kayaknya hari ini tuh auranya happy gitu ya. Ya, selalu happy. Iya, selalu happy dan harus bahagia begitu ya, Prof ya. Iya, betul. Nah, Prof, kalau misalnya nih pada hari ini ya, kita berseri-seri karena mungkin dapat sesuatu gitu ya, terus kemudian kita umbar di sini, itu pamer nggak sih, Prof? Nah, karena ini menarik, Prof, seperti halnya tema kita pada kesempatan hari ini yaitu ria atau suka pamer begitu ya, Prof ya. Betul. Nanti kita jawab dalam pertanyaannya. Ya, baik, Prof. Nah, saya ingin mengawali dengan kalimat kata tanya dari kata mengapa dulu nih, Prof. Nah, mengapa pamer atau ria ini tuh dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Prof? Ya, jadi begini Mbak Nurma ya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil duduk nggak apa-apa ya? Iya. Ya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu ibu-ibu, itu kaitannya dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga terkait dengan hubungan kita sesama manusia, itu harus ikhlas. Ikhlas ini artinya bahwa kita beribadah tadi itu hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat itu hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah, ya kan? Gitu toh ya, ibu-ibu ya. Kita bersedekah kepada orang lain, kepada fakir miskin, itu hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ingin mendapatkan ridho darinya. Ini yang harus kita garis bawahi nih Mbak Nurma ya. Jadi ikhlas dalam hal beribadah. Nah, lawan dari ikhlas inilah riya.
Tuh ya, jadi kita beribadah, kita bersedekah kepada fakir miskin, ataukah kita sholat, kita puasa, tapi tujuannya bukan ingin mendapatkan ridho dari Allah, bukan ingin mendapatkan pahala dari Allah, tapi ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Nah ini, maka ini apa namanya, kenapa kemudian Islam itu melarang riya, itu karena berarti hatinya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi hatinya adalah kepada dirinya sendiri, ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ingin mendapatkan apresiasi dari orang lain kayak begitu. Oke. Jadi apa bedanya kalau dengan personal branding nih? Iya. Iya. Karena kan kadang kita itu pengen memposting foto nih sekarang misalnya lagi ngaji gitu, terus kemudian diposting supaya orang itu tahu bahwa kita lagi ngaji gitu. Itu gimana itu, Prof? Jadi begini, ya betul, pertanyaan sangat menarik nih Mbak Nurma ya. Ikhlas dengan riya itu ada di dalam hati kita masing-masing, betul ya Bu ya? Ya, ada dalam hati kita masing-masing. Kita mau foto, mau umpamanya memberikan informasi kepada orang lain bahwa kita sedang mengaji, tidak jadi masalah. Yang penting hati kita gimana Bu? Ya ikhlas kepada Allah. Kita mengaji ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita berpose atau foto-foto ketika pengajian nggak apa. Justru satu hal lagi, ketika kita berfoto nih, memperlihatkan pengajian kita, itu dalam rangka berdakwah kepada orang lain juga, mengajak orang lain juga agar mau mengaji, kan begitu ya Bu ya, betul nggak Bu? Ya bukan karena kita pamer, ya bukan karena ingin dipuji oleh para pemirsa di rumah, tidak, tetapi bahwa kita ingin ingin juga memberikan informasi, kami punya kegiatan semacam ini loh, baik banget nih, kan gitu ya, baik bangetnya karena tolabul ilmi, dengan mengaji begini kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kan begitu. Tapi tetap mengajinya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Bu ya, kan betul kan ya. Bukan karena apa-apa, tetapi karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan pahala yang nanti kita dapatkan di akhirat nanti ya. Betul kan? Ya. Oke, ini menarik sekali Prof. Karena kan tadi ingin mendapatkan ridho dari Allah, bukan ridho dari manusia, begitu ya Prof ya. Nah, terus apa yang menyebabkan seseorang itu tuh bisa muncul sifat riya atau suka pamer tadi, Prof? Iya, kan di dalam diri, ini boleh berdiri atau harus duduk saja? Boleh berdiri ya. Silahkan. Supaya tidak ngantuk ya Bu ya. Ya jadi begini ya, kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dari satu sisi ini kita ini di dalam diri kita, di dalam kita semua nih ada akal, ada hati. Yang itu biasanya kecenderungannya baik. Tetapi di sisi lain itu juga kita punya nafsu. Nah, mengapa kemudian ada riya? Itu nafsu yang mendorong. Nafsu kita yang mendorong ingin dikenal orang lah, ingin dipuji orang lah, ingin apalah yang pokoknya itu menguntungkan diri kita masing-masing ya. Nah, ketika kita beribadah lalu kemudian akhirnya hanya untuk kepentingan duniawi, kepentingan kepuasan diri, maka itu tidak baik ya. Maka kemudian kita beribadah apapun bentuk ibadahnya, pokoknya tujuannya satu, saya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan pahala dari Allah, begitu. Nah, mengapa ada riya itu? Karena memang manusia memang punya nafsu untuk itu. Untuk dipuji atau apa gitu loh Mbak Norma ya. Jadi itulah ya. Makanya kemudian kita harus memanage nafsu yang kita miliki itu tadi. Tapi itu susah ya Prof ya kadang. Ya harus berlatih, harus berlatih. Setiap orang harus berlatih ya. Mungkin dalam dalam kesempatan tertentu pertama kali kita bersedekah kepada fakir miskin misalnya, ada rasa ingin dipuji, ya nggak apa-apa, wong namanya juga manusia ya. Tetapi sedikit demi sedikit kemudian kita arahkan hati kita untuk selalu ikhlas ya, selalu menuju kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Begitu. Ikhlas. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya nanti mau sodakoh infak di masjid nggak usah ditepuk-tepuk juga ya. Kotak infaknya begitu ya Bunya. Terkadang kan begitu ya Prof ya kalau Ada ditepuk-tepuk begitu ya. kalau misalnya uangnya itu tuh lembarannya banyak, itu dibuka. Ini kalau enggak ditutupin. Nah, umpamanya begini, iya oke. Ini penting. Ini kan ada apa namanya kotak kelewat misalnya. Ataukah apa. Lalu kemudian kita tidak punya amplop, kita tidak punya apa, tetapi kita ingin bersedekah. Jenengan ibu-ibu ingin bersedekah, lalu harus membuka dompet, lalu orang melihat, no problem. Wong hatinya tidak ingin dipuji kok, kami kan kebetulan nggak ada dompet ya, nggak ada dompet lagi, nggak ada apa namanya, nggak ada amplop yang untuk nutupin misalnya. Ya nggak apa-apa, wong itu spontan ingin sedekah kan begitu ya Bu ya. Nah nggak apa-apa. Jadi orang lain melihat juga. Yang penting hati kita bukan untuk mendapatkan pujian dari orang tersebut ya, tetapi kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pahala. Ya, Itu baik, ya kan. Baik, Prof. Yeah, Ya, ini akan lebih menarik lagi nanti kita sambung di selanjutnya ya, Prof. Ya, kita akan jeda dulu siap. terkait dengan harus ikhlasnya tuh nanti sampai mana supaya kita itu tidak ria atau tidak pamer begitu ya, Prof. Ya. Baik, kita tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Tablik Islami. Mempersatukan umat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنوا بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah sekali ya. Terima kasih Faruk sudah membacakan ayat suci Al-Quran Al-Baqarah ayat 264 ya Faruk ya. Oke, baik. Prof, terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 264 begitu ya Prof ya. Apa makna yang termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264? Pesan apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita sebagai umat manusia? Ya, tadi ayat surat Al-Baqarah ayat 264 memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita bersedekah itu jangan sampai kemudian apa namanya kita mengundat-undat. Apa mengundat-undat bahasa Jawanya? Bahasa ini. Ya. Ya mengungkit-ungkit. Dan juga jangan sampai melakukan adza. Adza itu menyakiti orang yang diberi sedekah, Bu. Nah, sama satu itu. Kemudian yang kedua juga, jangan sampai seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ingin dipuji. Jadi ini yang tidak boleh nih. Satu, ketika kita bersedekah, yaitu kita apa namanya tadi mengungkit-ungkit, lalu kemudian apa namanya kita menyakiti orang yang diberi sedekah, menyakiti dengan kata-kata kamu sudah diberi uang segini kok begini, banyak kan gitu ya. Ini kok sakit hati uang sedekah kok kemudian diungkit-ungkit lalu kemudian bahkan menyakiti yang disedekahi ya Bu ya, jangan sampai. Kemudian yang ketiga jangan sampai kita bersedekah itu riya.
riya itu maksudnya sekali lagi hati kita bukan, nah gitu ya, hati kita bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ingin mencari ridho Allah, tetapi ingin pujian supaya di sedekah 1 juta supaya dinyatakan apa, namanya gitu ya, lu mau apa, dermawan misalnya. Hanya karena itu, hanya ingin mendapatkan pujian, nah itu jangan sampai. Kita harus bersedekah tadi apa? La tubtilu ya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan sampai kemudian kita batalkan. Ya, kita batal maksudnya kita hapus pahala sedekah kita ini dengan cara tadi itu. Dengan cara mengundat-undat, kemudian menyakiti orang yang diberi sedekah, dan juga jangan sampai kita batalkan ya, kita hapus pahala sedekah kita itu dengan tadi riya ya, dengan ingin mendapatkan pujian dari orang lain atau ingin mendapatkan apresiasi, kayak begitulah ya. Itu yang apa namanya, yang kita ambil pelajaran. Betul. Nah, ini ada perumpamaan yang menarik nih Mbak Nurma di dalam ayat itu. Ya, betul. Gimana? Ada perumpamaan yang menarik begitu ya, Betul, Prof ya. betul, Kita di akan situ. sambung di selanjutnya, Prof. Oke, siap. Oke, Ya, baik. oke, makasih. Baik pemirsa TVRI Jogja, jangan kemana-mana, tetap di Tablik Islami. Nah, tadi tulisannya. Baik pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Nurma Sinta, tetap di Tablik Islami dan tentunya masih bersama dengan narasumber kita Profesor Dr. Kiai Haji Sahiron Syamsuddin. Oke, baik, tadi menggali soal yang tadi nih Prof Ya. nih, ada sesuatu hal yang menarik di dalam pesan surat Al-Baqarah ayat 264. Nah, Iya. itu apa nih Prof? Tapi sebelum ke situ nih Prof, kayaknya ibu-ibu di sini sudah ingin bertanya nih Oh, Prof. ya, siap. Iya, betul. Silakan, Bu. Karena kalau nggak disampaikan unek-uneknya, nanti akan di rumah kebayang terus nih Prof. Iya. Oke, baik. Silakan, Dari silakan, Majelis Mbak Nurma. Taklim Az-Zahra terlebih dahulu. Ibu-ibu, siapa yang ingin bertanya Ibu? Waduh, banyak sekali nih Prof. Oke, satu aja nih Bu ya. Oke. Monggo silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa dari MT Az-Zahra Wirasahabat Jakarta ingin menanyakan yang berkaitan dengan riya. Pak Ustadz, kadang-kadang kalau di handphone itu pagi-pagi suka ada share-sharean, begitu buka udah agak siangan saya gitu ya. Wah ini kok ada yang ngajak, mari sholat tahajud atau sepertiga malam, mari kita bermunajat. Terus nanti di bawahnya nyaut, alhamdulillah saya sudah, monggo. Iya. Apakah termasuk riya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Kita tahan dulu wabarakatuh. Prof. Sekarang Kita dari tahan dulu, Majelis ya. Taklim Baik. Qurrata A'yun. Monggo yang ingin bertanya, siapa ibu-ibu yang ingin bertanya? Waduh, banyak juga nih Prof. Baik, satu aja nih Bu ya. Oke. Monggo silahkan Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suciati dari Majelis Taklim Qurrata A'yun, Pongok, Dembangan Gondokusuman, Yogyakarta. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kiat-kiatnya kita untuk menghindari riya ini? Karena ya dengan adanya sosial media kan banyak sekali itu supaya kita tidak terjebak gitu dengan perbuatan riya. Iya, Demikian iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih. Dari Az-Zahra dulu ya. Ya betul, apa namanya, saya juga sering mendapatkan tuh Bu. Saya sering mendapatkan umpamanya WA group, umpamanya tahajud ya. Marilah kita bertahajud. Lalu kemudian ada yang ya saya juga sudah tahajud dan seterusnya ya. Jadi sekali lagi kita kembali kepada konsep awalnya, bahwa riya itu adanya di dalam hati. Ikhlas adanya di dalam hati. Andaikan kebetulan umpamanya ibu komunikasi di WA group yang semacam itu mengajak apakah itu tahajud lah ataukah membaca ayat suci Al-Qur'an, jangan terpengaruh oleh apapun. Jangan terpengaruh oleh apapun, maksudnya begini, jenengan tetap tahajud, jenengan membaca ayat suci Al-Qur'an, ya kan?
umpamanya 1 juz per hari atau apa, tetapi tetap hatinya dijaga. Saya membaca Al-Quran ini bukan untuk siapa-siapa, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten mawon Bu. Nggih. Jadi masalah riya dan ikhlas itu adanya dalam hati. Misalnya nih Pak Sairon, misalnya saya spontan memberikan uang kepada Ibu, Bu, ini tuh saya punya uang. Nah, katakan begitu 10.000 barangkali itu manfaat untuk Ibu. Dilihat oleh orang lain, itu tergantung apakah saya riya atau tidak. Ya, itu tergantung pada saya sendiri di hati nih. Kalau saya memberinya dengan ikhlas, pokoknya saya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersedekah. Kan begitu. Nah, itu ya sudah, nggak meskipun orang lain melihat, hati kitanya yang diatur. Begitu juga di WA Group ya. Di WA Group umpamanya apakah itu tahajud kah atau baca Al-Qur'an kah, di situ silakan, tidak jadi masalah, tidak perlu kita blok, tidak perlu apa-apa. Tetapi ketika kita itu terlibat di situ, hatinya tidak kemana-mana. Hatinya tetap, apa tadi Bu? Ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin mendapatkan ridho dari Allah. Ya, karena kan yang namanya komunikasi kan itu ya, namanya komunikasi kan bisa saja dari berbagai macam medianya, kan betul ya. Begitu juga jawabannya sama dengan ini ya, majelis taklim tadi Qurrata Ayun, pertanyaan yang bagus juga, kayak bagaimana kemudian kita bisa caranya kita tidak masuk dalam riya, maka menata hati. Jadi menata hati, pokoknya yang jelas saya ingin mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik. Lalu kemudian apakah itu ajaran Islam kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan sesama umat manusia, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk apa-apa selain tadi, selain ingin mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Dan itu harus ditata sejak sekarang, Bu. Nah, jenengan tidak perlu memblokir misalnya WA Group ataukah apa, tidak perlu ya, tidak perlu, silakan aja mau menggunakan segala media sosial, lalu info kebaikan-kebaikan apapun, mau pengajian, mau baca Quran, mau apa, tapi tetap hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ikhlas, ya kan? Ya. Ikhlas itu tidak riya, tidak ingin mendapatkan apapun pujian dari umat manusia. Ya, kembali lagi kepada iya, itu yang kuncinya sebenarnya di situ, ya, Mbak Norma. Ya. Ya, kuncinya itu di situ. Nah, cara ikhlas memang harus bertahap, terus saja, dan tidak perlu berkecil hati. Oh, kok saya hatinya masih belum belum, nggak apa-apa, terus saja. Nanti pada saatnya itu juga kita pada posisi hati yang ikhlas. Yang ikhlas. Oke. Ya, gitu. Oke, baik Prof. Saya ingin sebelum kita penutupan nih Prof nih, berikan tadi yang masih kurang tadi yang Prof bilang, hal yang menarik apa, kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan sedikit saja Prof. Ya, tadi di ayat Al-Quran disebutkan masaluhu kamasalis safwanin alaihi turabun, ya, fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Kalau kita beribadah apapun ya, apakah sedekah yang ada di dalam ayat suci Al-Quran, ataukah sholat, ataukah apa sajalah ya. Andaikan ini ada riya, andaikan ini saya melaksanakan, kita melaksanakannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu seperti batu licin Safwan. Di atasnya ada debu, lalu kemudian kena hujan. Kira-kira debunya masih ada tidak, Bu? Iya, hilang semuanya. Maksudnya pahala itu bisa hilang semuanya cepat sekali. Kalau kita beribadah tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi riya begitu ya. Tetapi jangan sampai disalahpahami, nggak boleh foto, nggak boleh apa, nggak boleh WA group, bukan ya. Ini pokoknya yang penting hatinya Ibu, Bapak, Ibu, kita semua. Iya. Jadi apapun bentuknya komunikasinya, apapun kondisinya, tetap tujuannya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya saya di TVRI ini pengajian, ya saya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Mau situasinya seperti apa, mau apa, tetap jalan. Nah, gitu maksudnya ya, kayak gitu ya Bu, Bapak Ibu ya kan? Bapak Ibu lagi, ada Bapak-bapaknya ada di sana. Pemirsa. Iya, betul. Iya. Ya, meskipun kita beribadah dan nanti di tengah-tengah itu ada sedikit ingin dilihat orang begitu, itu dapat pahala nggak, Bro? Nah, nanti pahala itu kan beragam ya. Pahala itu beragam nih, Pak. Gampangannya ngomong ya.
Pahala misalnya pahala pengajian ini berapa? Contoh saja membaca Al-Quran lah gampangannya. Di dalam membaca Al-Quran itu kan satu huruf pahalanya 10, ya kan? Iya. Udah 10. Berapa huruf yang dibaca oleh jenengan? Lalu Berarti misalnya ada berkali-kali lipat begitu ya, Bro ya? betul. Iya, Nah, oke, baik. Berarti tujuannya- nanti untuk masalah pahala itu diserahkan kepada Allah kepada begitu Allah ya, Prof, Subhanahu ya? wa taala. Oke. Tapi kalau ada sedikit misalnya ada agak riak begitu, muhasabah, kita kembali lagi kan, jangan ini. Itu kita yang mengontrol, kan Oke. hati kita. Saya Jadi- tidak bisa mengontrol. Jadi masing-masing orang mengontrol Oke. dirinya. Berarti manajemen kolbu begitu ya? Manajemen kalbu. Oke, baik. Dan ini husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa Iya. taala. Kalau masih ada sedikit ria, mudah-mudahan Allah masih menerimanya. Meskipun dikurangin dikit-dikit. Iya, baik Prof. Baik Prof, Kayak terima gitu, kasih kira-kira atas gitu. waktunya Ya, udah baik. memberikan banyak ilmu kepada kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga kepada ibu-ibu Majelis Taklim yang sudah hadir di studio mengikuti kajian pada hari ini dan juga pemirsa TVRI. Terima kasih sudah menyaksikan Tablik Islami dan mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali begitu, Prof. Ya, Oke, terima kasih. kasih Prof. Akhirnya Terima saya kasih. Nurma Sinta bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Syahirun Syamsuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.